Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian kedua ini kita akan mencoba eh, menerima input dari keyboard dan kemudian menampilkannya ke layar dengan cara yang sederhana. Pertama, untuk menampilkan atau kita buat saja di file Skinote biar nanti eh, ketika sudah kita save bisa kita buka-buka kembali. Kita jalankan Skinote, muncul file baru, kita coba ketikkan A sama dengan input dalam kurung masukkan nilai X. Itu kemudian ini tutup, lalu kita tampilkan nilainya A. Hanya saja kita berikan dulu keterangan tulisan nilai X adalah sama dengan kemudian baru kita tampilkan nilainya A. Ini kita save, kita letakkan di folder tutorial 2 ya. Tutorial kedua, sekarang kita eksekusi ya. Kita lihat apa yang terjadi di konsol. Di konsol program berhenti di sini, kursor kelap-kelip ini. Di sini keterangannya adalah masukkan nilai X. Itu adalah perintah di baris pertama ini. Jadi perintah input itu akan menghentikan program, berhenti sementara di baris tersebut sampai mendapat masukan atau input dari keyboard. Maka misalkan kita masukkan nilai X sama dengan 4. Kita ketik 4 di sini, lalu kita tekan enter, maka yang terjadi adalah setelah selesai kita berikan input melalui keyboard, yaitu tadi angka 4 ini, program akan menyimpan angka 4 itu di dalam variabel A. Dalam variabel A, setelah itu dia menjalankan perintah nomor 2, yaitu menampilkan string, ya, menampilkan deretan karakter ini. Deretan karakter ini kita sebut sebagai string. Cirinya adalah kita apit dengan tanda petik. Jadi kita apit tanda petik, maka dia akan dipandang sebagai deretan karakter atau kita sebut sebagai string. Ini langsung ditampilkan begitu saja. Jadi inilah hasilnya. Perintah nomor 2 ini hasilnya adalah ini, nilai X adalah. Kemudian perintah nomor di baris ketiga ini display A. Maka tadi A adalah menyimpan nilai 4 yang kita berikan lewat keyboard. Maka akan ditampilkan di perintah nomor 3 ini. Oke, sampai di sini setidaknya kita mencoba memahami bahwa di Skillab untuk mudahnya sekarang kita pandang bahwa jenis data sebagaimana di sini coba ditampilkan antara di baris kedua dan baris ketiga. Jenis data di sini kita bagi menjadi 2 bagian dulu. Yaitu data pertama ini adalah tipe string, yaitu berupa deretan karakter. Tipe kedua adalah berupa bilangan yang tadi disimpan di dalam variabel A ini. Ya, jadi ada tipe bilangan dan tipe string. Nah, yang kita berikan kepada perintah input ini adalah berupa bilangan, yaitu angka 4. Maka dia langsung menyimpannya di variabel A, sehingga ketika diminta ditampilkan di baris ketiga tampillah nilai tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan untuk input ini nanti kita tidak berikan berupa bilangan tapi berupa string. Bagi contoh begini, misalkan ini kita eksekusi lagi.
Oke, sekarang udah jalan lagi ini. Sekarang kita ketikkan misalkan saya suka dengan skillet. Oke. Ini deretan karakter yaitu S, A, Y, A, lalu spasi S, U, K, A, dan seterusnya. Coba kita berikan ini kepada variabel A, karena ini nanti akan disimpan di dalam variabel A. Oke, yang terjadi adalah dia memberikan pesan error dengan pesan error karena apa? Karena perintah input ini defaultnya tanpa kita memberikan opsi apapun itu dia akan hanya menerima data berupa bilangan saja, gitu. Dia hanya mau menerima berupa bilangan saja. Sehingga lalu bagaimana kalau yang kita ingin terima sebagai masukan bukan bilangan tapi berupa string seperti ini, saya suka skillet, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan opsi tambahan di sini sebagai argumennya A, yaitu kita tambahkan opsi string. Oke, ini kita perkecil saja. Ya, kita berikan tadinya fungsi input di sini hanya satu argumen saja ini. Sekarang kita tambahkan argumen kedua. Antar argumen tentunya harus dipisah dengan tanda koma ini. Oke. Maka bagaimana kalau kita eksekusi sekarang? Kita save, eksekusi. Ini kita masukkan lagi saya suka dengan skillet. Kita enter. Ya, ternyata dia tidak memberikan komentar kesalahan. Artinya apa? Dia menerima masukan ini sebagai string dan itu disimpan di dalam variabel A lalu ditampilkan di perintah nomor 3 ini. Gitu. Jadi sampai di sini kita mengenal dua jenis variabel dulu secara garis besar. Kita bagi saja menjadi dua kelompok saja. Yang pertama adalah string, yaitu deretan karakter, dan yang kedua kita sebut saja tipe bilangan, begitu aja dulu. Ya, itu bukan istilah resmi dari Skillet, tapi kita pahami seperti itu dulu. Baik, tutorial kedua hanya sesederhana ini. Nanti kita lanjutkan dengan proses menampilkan data yang lebih bagus lagi dengan menggunakan fungsi printf atau mprintf di video berikutnya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.